Jadi yang pertama itu ada 7-seater, dan yang kedua juga ada 6-seater, captain seat malah. Jadi kita mau review sedikit yang display ini lagi ada ya 7-seaternya. Untuk harganya kalau misalkan yang tipe standar itu di 379 juta rupiah, dan kalau misalkan superior yang 7-seater itu di 419, sedangkan yang captain seat itu di 429. Nah, yang ini kita lagi ada yang 7-seaternya. Nah, kalau misalkan yang 7-seater itu kita ada 7 kursi, ini sebentar. Kursi itu jadi kayak 2, 3, 2. Nah, kalau misalkan yang captain seat itu sorry banget gak ada displaynya di sini, tapi gak jauh beda sih untuk interior dalamnya, cuman bedanya itu di bagian kursinya aja gitu. Tapi kalau misalkan yang tipe standar, nah ini aku mau kasih tau dulu nih. Oke, jadi kalau misalkan yang tipe standar dia itu nggak ada panoramiknya guys. Nah, yang ini udah ada panoramiknya, dan kursinya itu bisa dilipat sampai sejajar kayak gini. Nah, ini udah versi mentoknya. Nah, kayak gini. Ini belakangnya 2 kursi ya. Ini juga bisa dilipat sampai setara kayak gini. Oke. Dan kalau untuk bagian depannya, aku bakal kasih ke kalian keunggulan dari sini. Kita coba masuk ke bagian depannya. Oke. Untuk perbedaannya lagi, yang tipe standar itu dia bangkunya itu masih manual guys, masih kayak mobil-mobil biasa pada umumnya. Tapi kalau misalkan si superior, dia tipe superior itu udah elektrik. Nah, jadi ini lebih mudah lah ya. Dan kalau misalkan untuk fiturnya, BYD itu semuanya sama fitur di head unitnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat, aku bisa cobain. Oke. Nah, di sini kita bakal cobain dulu di start stopnya di sebelah sini. Nah, bisa langsung lihat. Oke, ini MID-nya. Jadi kalau misalkan mau ngelihat baterai itu ada di sebelah kiri pojok atas. Dan itu baterainya di 24%. 24% itu bisa sekitar 126 km. Nah, dan di M6 ini kita itu punya sistem ADAS yang benar-benar lengkap guys. Dari Intelligent Cruise Control, Driving Assist, Lane Super Assist, Head Beam System, semuanya lengkap, ada 13 ADAS. Itu berguna banget buat safety kita bagi pengendaranya maupun bagian drivernya kayak gitu. Dan dengan harga yang affordable untuk MPV ini kita ada ini adalah sistem 360, kamera 360 yang paling jernih. Nah, ini semuanya, dan ini juga bisa kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa 3D. Ini udah bisa muter malingnya 360 derajat ataupun nah, ini kalau misalnya mau transparan bagian bawahnya. Gitu. Dan ini juga ada di steeringnya ya guys ya, bagian ini. Bagian dirinya, terus juga kita itu bisa rotation head unitnya. Nah, ini yang bikin lebih kelihatan mobil modernnya ya kan. Terus juga ini di sebelah sini ini ada wireless chargingnya. Kalau 2 tipe teratas itu ada wireless charging, sedangkan tipe standarnya, nah tipe standarnya itu nggak ada gitu. Terus kita juga ada mode berkendaranya. Mode berkendara itu tinggal kita bisa lihat di MID-nya sini. Nah, ini normal, eco, sport. Nah, kayak gitu. Itu ada 3, di tipe standar juga ada kok guys. Jadi masih bisa coba-coba ya. Oke, dan kalau untuk panoramiknya itu kita tinggal di sini. Nah, ini panoramiknya juga sampai belakang loh guys. Oke. Dan hebatnya MPV ini adalah kita itu AC-nya udah sampai roll ketiga. Roll ketiga paling belakang itu, jadi nggak rebutan lagi di bagian depan sini. Itu paling kerennya sih.
Dan yang lebih bergunanya lagi adalah kita itu punya yang namanya ventilated seat guys. Kalian bayangin aja ya, harga mobil yang lebih affordable tapi kita udah dilengkapi yang namanya ventilated seat. Nah ini buat ngedinginin bangku bagian driver sama passengernya gitu. Oke, dan kita sekarang mau cek di bagian belakangnya mungkin ya. Kita coba. Oke. Oh ya, ini aku mau jelasin sedikit mengenai portable chargingnya. Jadi untuk mobil BYD M6 kita itu untuk chargingnya udah universal guys. Bisa AC charging yang buat di rumah tuh, ataupun fast chargingnya juga kita udah bisa. Jadi easy to use banget lah ya. Oke, ini gampang banget pakainya. Nah, selesai. Dan ini kita juga ada velgnya. Velgnya itu kita udah kerjasama sama GT ya guys. GT dengan ringnya itu 17, mengelilingi semuanya sama. Itu. Oke, dan untuk bagian belakangnya ini kita udah open back door. Wow, ini sih sangat amat menarik ya. Oke, jadi kita itu juga sudah dilengkapi yang namanya portable charging. Portable charging ini bisa di bangunan sekitar 2200 kW. Dan ini untuk emergensinya, ini bisa dibawa kemana-mana. Ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita lebih tenang lagi ya kan kalau misalkan udah ada portable chargingnya. Oke. Dan ini juga di bagian sini ada, dan di bagian sini juga kita ada bagasi sedikit. Nah, ini ada yang namanya V2L guys. Jadi mobil ini itu bisa dipakai buat jadi genset rumah. Kapan lagi ya kan jadi genset rumah loh mobil. Dan ini juga nanti dapat langsung. Nah, itu minimal baterainya di 15% ya guys ya. Oke, dan ini juga ada tire kitnya. Ini buat kan kalau misalkan mobil kita itu kan gak dilengkapi yang namanya ban serep kan. Nah nanti kita dapat tire kit ini tuh sama sekalian cairannya seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian mau lihat, nah ini tinggal di sini aja. Bagian belakangnya mobil ini itu kerennya dia lampunya itu udah LED, kristal LED dan bukan halogen lagi. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini mobil ini itu kurang lebih sama kayak kalau misalkan mau compare itu ke Innova Zenix guys. Nah, besarnya sih ya besar sedikit lah daripada besaran Innova Zenix sedikit. Tapi kita untuk mobil MPV juga termasuk luasnya masih oke ya guys ya. Ruang kabinnya juga masih nyaman dengan legroomnya yang cukup. Oke, panoramiknya yang bikin futuristik lagi. Dan kita sekarang mau coba buka bagian depannya ya. Ini cukup 2 kali aja. Oke, jadi kita ini udah hidrolik ya guys ya. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat, ini adalah powertrainnya. Ini itu yang membuat mobil ini akselerasinya lebih cepat lagi. Akselerasinya lebih cepat lagi sekitar 8-10 detik aja guys. Untuk mobil M6 ini, powertrain itu kita membuat sendiri ya guys ya. Untuk BYD, dia itu bobotnya menjadi lebih ringan dan akselerasinya jadi lebih cepat lagi. Seperti itu. Oke, sekarang aku coba untuk matiin lagi. Ini tinggal start stopnya dimatiin. Udah deh, gampang banget kan menggunakannya. Mungkin itu aja